Ya, jadi kalau ikut duta pelajar kan kita bisa kayak orang-orang kenal, oh dia bisa di sini, looknya bagus. Jadi bisa dipanggil kalau misalnya ada apa gitu, kayak ada job-job gitu kayak. Kalau bagi saya tuh Kak, duta pelajar itu punya karakteristik yang berbeda di bidang-bidang yang lain. Karena saya tuh kayak belajar, kayak saya ibaratkan belajar, duta pelajar. Jadi kayak saya ikut duta pelajar itu berarti banyak ilmu yang akan saya dapat di duta pelajar. Jadi saya ikut duta pelajar itu karena terinspirasi dari teman pertama Kak. Oh, ada teman teman Kak yang duta pelajar? tawari ya. Benar. Ayo ikut ajang duta pelajar. Siapa tahu kita bisa winner kan, kita tidak tahu Toraja bagaimana. Jadi saya coba-coba nih Kak. Ternyata bisa puji Tuhan bisa jadi winnernya duta pelajar Toraja, dan merupakan pengalaman yang baru di dalam hidup saya. Di kalian ternyata hampir ada kesamaan sedikit, cuman bedanya ini agak banyak lagi cabang olahraganya. Kamu karate, tapi kalau baku lawan di karate siapa kira-kira menang? Kurang tahu, kayaknya harus dites dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, dan pastinya bisa ditonton. Bersama saya Alika kembali dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di Studio 1 Berita Kota Makassar, lagi-lagi aku kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat luar biasa. Kali ini saya sudah bersama dengan para pemenang duta pelajar perwakilan dari Toraja di tahun 2025 ini. Saya sudah penasaran banget dan tidak sabar untuk bincang-bincang bersama dua gadis cantik yang ada di samping saya ini. Halo guys, gimana kabarnya hari ini sayang? Kabar baik, puji Tuhan. Kabar baik. Baik Kak. Baik juga, baiknya karena apa nih? Karena baik cuaca mungkin yang baik atau gimana? Cuaca yang baik terutama datang di Berita Kota Makassar. Oke. Kalau sama juga, Ya, saya sama mau juga, jawab yang Kak. berbeda. Baiknya karena apa? Baiknya karena hari ini bisa punya pengalaman baru di Makassar. Oke. Gitu Kak. Ya, itu. Ya BTW, mereka berdua ini pemirsa asalnya dari Toraja, dan katanya Toraja ke Makassar 8 jam ya. Kalian effort banget ya datang ke Berita Kota Makassar ini. 8 jam loh waktu ditempuh untuk bisa ke Makassar. Tapi luar biasa, pasti akan semangat ya. Apalagi kan mau di podcast terus, wih, bawa nama baik dong ya, duta pelajar, asik. Di sini saya sudah bersama juara 1 dan juara 2-nya ya. Kalian juara 1 dan juara 2. Oke, tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya persilakan kalian untuk perkenalan diri masing-masing lebih lengkapnya lagi. Dimulai dari Nielva, silakan. Halo, nama saya Nielva, saya berasal dari SMA Kristen Barana dan sebagai pemenang Duta Pelajar Toraja 2025. Oke, hai Nielva. Oke, selanjutnya. Oke, halo teman-teman pelajar. Perkenalkan, nama saya Wila Milsari dari SMA Negeri 1 Toraja Utara, dan saya di sini sebagai pemenang juara kedua. Oke, juara 1 dan juara 2 duta pelajar, luar biasa. Pasti gimana after dinobatkan jadi juara nih? Perasaannya kayak gimana? Seneng Kak. Senang kayak seperti apa senangnya? Kayak ibaratkan deh campur aduk kayak gado-gado atau gimana? Kayak apa ya? Bangga gitu bisa bawa nama baiknya Kak. Oke, lalu sama Nelva. Bisa bangga sih Kak, lebih tepatnya bisa berkenalkan sekolah lah. Bawa nama baik sekolah di Toraja. Oke, jadi kenapa? Terutama kan saya bukan berasal dari Toraja, tapi sekolah di Toraja dan bisa jadi duta pelajar Toraja merupakan satu kebanggaan bagi saya sebagai pendatang. Oh, kamu bukan asli orang Toraja? Iya, bukan asli orang Toraja. Orang apa dong? Orang Mamasa. Mamasa. Oh, di Mamasa. Berarti Mamasa Sulawesi Barat ya? Iya, Kak. Tapi kenapa di Toraja? Karena menurut saya Toraja itu sangat indah. Maksudnya Dan pendidikannya sangat baik. Oh, pindah ke Toraja karena seperti itu. Iya, Kak. Berarti Mamasa nggak indah dong gitu ya? Indah Kak, cuman oke. Toraja memiliki ciri khas tersendirinya Kak menurut saya. Banyak juga keluarga di sana ya? Iya. Sudah sejak kapan berpindah ke Toraja? Semenjak SMA. Oh, SMA. Berarti SD SMP kamu di Mamasa? Pertama di SD-nya di Mamuju, SMP-nya di Mamasa, SMA-nya di Toraja. Oke, kuliahnya nanti di mana lagi?
Di Makassar. Oke, jadi banyak tempat ya, tempat sekolah kamu, berarti temannya Nielva ini banyak sekali pasti ya. Ya sudah banyak, apalagi di Barana kan banyak sekali siswa yang dari luar, terutama di Papua. Oh, Ya, kayak gitu. Papua, Kalimantan. Di Barana itu Toraja. Iya, Toraja. Oh, Di Rantepao. oke. Wah, saya dapat wawasan baru lagi nih. Oke, ternyata banyak ya teman-teman kamu sana yang etnis yang lain ya, kayak Papua, Kalimantan dan lain sebagainya. Dan kamu juga salah satu. Tapi kamu asli Sulawesi Barat. Iya, asli Sulawesi Barat, Kak. Oh, asli Sulawesi Barat, tapi di Toraja. Wow. Dan kalian juga berdua sudah lama kenal atau kenal karena duta pelajar nih? Kenal karena duta pelajar, Kak. Ya, tambah banyak lagi temannya Nielva. Willy juga punya banyak teman nggak? Atau berpindah-pindah sekolahnya atau itu terus? Ya berpindah-pindah juga sih, Kak. Sama. Iya. SD di mana? Kalau SD di Mamuju. Oh, Mamuju. Terus Iya. SMP juga masih di Mamuju. SMA baru di Toraja. Tapi kamu asli orang mana? Asli orang Mamuju, Kak. Oh ya, luar biasa, pasti bangga ya, karena kalian kan orang Sulawesi Barat, terus sekolah di Sulawesi Selatan di Toraja, dan kalian bisa jadi pemenangnya. Seperti yang dikatakan Nielva, kayak bangga aja gitu, kita pendatang, tapi kita bisa jadi juaranya. Oh, oke, sebentar kita tanya tips-tipsnya kalian seperti apa, kenapa kalian bisa bersaing sama, kalian kan pendatang, otomatis kan kalau dibilang bukan kalian yang mayoritas ya, tapi kok kalian bisa jadi juara 1 dan juara 2, sama-sama dari Mamuju lagi, dari Sulbar lagi, dari Mamasa, wow, luar biasa. Oke, pertanyaan saya pertama, kepada kalian berdua, tapi masing-masing jawab aja ya. Nielva, duta pelajar ini apakah menjadi ajang pertama kamu ikut seperti lomba-lomba yang seperti ini atau seperti apa, Nielva? Kebetulan Kak, duta pelajar menjadi ajang pertama saya untuk mengikuti lomba-lomba. Oh, maksudnya lomba pertama yang kamu ikuti selama kamu hidup di dunia ini? Duta pelajar? Ada beberapa lomba, cuman duta yang lebih menurut saya yang lebih mewah itu duta pelajar, Kak. Oh, yang lainnya sebelumnya enggak mewah itu lomba tak? Enggak, Kak, karena di sekolah jadi Oh, iya. biasanya Cuma membawa nama sekolah. bawa nama sekolah. Oke, lomba apa Ki sebelumnya? Kayak ikut karate kan antar daerah jadi biasa, Kak, atau seperti lomba musik begitu, Kak. Kamu bisa karate juga? Ya, bisa. Wah, takut saya ini. Nggak akan macam-macam, tenang. Takut Kak deh. Oh, oke. Tapi jangan bilang begitu, yang lainnya tidak mewah, yang ini mewah. Itu kan jadi suatu pengalaman juga. Oke. Tapi ini yang menjadi ajang yang membuat kamu kayak merasa, wah hebat Kak. Iya. Kayak gitu ya? Ibaratnya kayak gitu. Ini berarti ajang pertama kamu. Di dunia pageant juga, duta pelajar menjadi ajang pertama kamu. Kan banyak dia duta-duta yang lain. Ya, banyak duta-duta yang lain, tapi duta pelajar ajang pertama yang saya ikuti, Kak. Itu dari Nielva, ajang pertama. Dari Willy ya? Wila, Kak. Oh, Wila. Iya, kalau Willy kan Willy Salim ya. Kamu Wila. Kalau di dunia pageant ini baru pertama kalinya juga, Kak. Tapi kalau lomba-lomba lain biasa kayak ikut jadi atlet, Iya, Kak. Atlet apa ini? Kalau saya atlet kayak banyak cabangnya, Kak. Kadang ada juga atlet karate, kadang juga atlet lari, atlet lompat dengan atlet lempar. Wah, banyak. Ya, pantas bagus-bagus bodinya pemirsa ya. Ternyata kalian berdua ini atlet, tapi wah luar biasa Wila ya. Atlet lari, karate, Lempar dengan tolak peluru. jangan macam-macam ya pria-pria di luar sana ya, luar biasa. Ikut lomba juga, ikut pertandingan kamu sebagai atlet. Iya ikut. Yang paling tinggi tingkatannya kamu sampai juara berapa? Yang paling tinggi itu pernah dapat juara 3, Kak. Juara 3, Iya. bidang apa itu? Di bidang apa itu namanya? Lari. Lari. Iya. Wow, bisa Ki lari sampai berapa lama? Yang waktu dipertandingkan cuma 60 meter, Kak. 60 meter. Iya. Oh, jadi juara 3. Wah, luar biasa ya. Keren ya temannya ya. Kalian ternyata hampir ada kesamaan sedikit, cuman bedanya ini agak banyak lagi cabang olahraganya. Kamu karate, tapi kalau baku lawan Ki karate siapa kira-kira menang? Kurang tahu, kayaknya harus dites dulu. Harus dites dulu ya. Tapi kalian bagus sih bisa memposisikan ya. Kan karate, kayak cool banget ya, maco banget ya. Tapi di sini feminin sekali, kayak di kalau feminin Kak saya sebenarnya nggak bisa Kak karate, cuman nggak bisa Kak juga feminim kayak kalian, luar biasa sih. Berarti kalian ini punya
ada passionnya di situ, bakatnya juga ada, luar biasa. Berarti kalian berdua, Nielva dan juga Willa, ajang pertama, duta pelajar menjadi ajang pertama kalian di dunia pageant seperti ini. Iya kan. Wow, tapi kalian bisa jadi juara. Wah, kenapa itu bisa ya? Tapi BTW sebelum itu, kenapa kamu mau ikut lomba ini? Dari Willa dulu. Kalau saya Kak kan pengen kayak mau jadi model. Oh, dari dulu sudah sejak Iya, kapan? sudah dari SMP Kak. SMP. Iya, Kenapa kelas. mau jadi model? Karena kayak jadi model itu kayak kita lebih berkelas, lebih ke perempuanan begitu Kak. Oh, iya, selama ini dibilang ki cowok karena main karate ki. Agak tomboy katanya. Agak tomboy. Memang Iya. kamu karakternya tomboy. Kalau saya karakternya netral Kak, bisa tomboy, bisa juga feminim. Asik. Oh, oke. Tapi lebih banyak bilang apa ke Willa? Maksudnya? Bilang, tapi teman-teman lebih banyak bilang ke Willa tomboy atau enggak ada Ji? Kayak biasa aja Kak, karena biasa aja. kadang bisa feminim, kadang juga bisa tomboy kayak. Luar biasa nih, bisa bermuka dua. Tapi ini bukan tentang muka ya. Oke, jadi itu alasan kamu mau ikut karena lebih berkelas. Iya, lebih berkelas Kak. Juga orang tua kayak lebih mendukung ke situ Kak. Iya, jangan disia-siakan. Face kamu cantik. Kayak gitu. Jadi itu alasan kamu sehingga kamu mau ikut duta pelajar. Iya, jadi kalau ikut duta pelajar kan kita bisa kayak orang-orang kenal, oh dia bisa di sini, looknya bagus. Jadi bisa dipanggil kalau misalnya ada apa gitu, kayak ada job-job gitu Kak. Oke. Jadi kamu ini mau dipanggil job-job kayak gitu ya, tapi job yang bermanfaat kayak gitu ya. Ini kamu mau punya banyak aktivitas, tidak mau hanya melulu ya pulang sekolah di rumah pergi misalnya lari. Tapi sekarang kan kamu atlet ya. Kan kalau jadi duta begitu feminim kayak gini kan harus tampil cantik, harus punya kulit bagus apa. Tapi kalau lari kan olahraga paparan sinar matahari, tidak mengganggu Ji? Mengganggu sih Kak. Udah jadi masalah, Ji? Karena sekarang kayak beda nih Kak. Dulu Ji yang kayak aktif. Sekarang sudah lebih ke dunia pigeon Kak. Jangan tahu dilupakan juga olahraganya ya. Iya, tetap olahraga kok Kak. Tetap olahraga. Oke, itu alasan kamu. Dari Bila, kalau Nielva, gimana sayang? Kalau bagi saya tuh Kak, duta pelajar itu punya karakteristik yang berbeda di bidang-bidang yang lain. Karena saya tuh kayak belajar, kayak saya ibaratkan belajar, duta pelajar. Jadi kayak saya ikut duta pelajar itu berarti banyak ilmu yang akan saya dapat di duta pelajar. Jadi saya ikut duta pelajar itu karena terinspirasi dari teman pertama Kak. Oh, ada teman teman yang duta pelajar? tawari, ya. Benar. Ayo ikut ajang duta pelajar. Siapa tahu kita bisa winner kan, kita tidak tahu Toraja bagaimana. Jadi saya coba-coba nih Kak. Ternyata bisa puji Tuhan bisa jadi winner ya duta pelajar Toraja, dan merupakan pengalaman yang baru di dalam hidup saya. Oke, jadi awalnya Nielva ini, kalau Nielva sih beda ya sama Willa ya. Karena ajakan teman ya. Iya, teman ajakan teman. teman juga duta pelajar. Dia duta pelajar. Sama-sama ikut kemarin, cuman mereka tidak sempat. Mereka yang ajak biasanya terlihat seperti itu. Yang ajak itu bukan bermaksud tidak baik, tapi kan bersaing, kita bersaing secara sehat kayak gitu ya. Akhirnya kamu yang jadi pemenangnya. Padahal awalnya temannya ajak, temannya yang kasih tahu, yang beri informasi. Berterima kasihlah kamu kepada teman kamu ya, Nielva ya. Karena kalau tidak ada, tidak ikut Miki. Saya tidak tahu duta pelajar Kak. Oke, nah terkait dengan privilege, kalian tahu kan privilege? Kata tadi Willa, kalau ikut ke duta pelajar Kak, karena muka, karena berkelas Ki, dipandang Ki orang, nah panggil Ki kalau ada job-job. Itu namanya privilege, ada privilege tersendiri, ada nilai tersendiri, sehingga kalian mau masuk ini toh. Apakah itu betul-betul memang dirasakan setelah kalian ini sudah jadi duta pelajar? Kira-kira dari Nielva, kayaknya mau sekali menjawab. Kalau dari saya Kak, privilege-nya tuh kayak teman-teman lebih hargai kita. Wih, duta pelajar. Wih, duta pelajar atau Toraja. Iya, tahu. Kayak begitu-begitu sih Kak. Kamu dulu tidak dihargai? Dihargai cuman kayak, oh ya ada Nielva, tapi sekarang wih duta pelajarnya minta Toraja sekarang. Wih di sini lagi, wih pergi lagi duta pelajar. Gitu. Iya Kak. Oh, ada seperti itu ya? Iya. Jadi itu membuat kamu senang atau biasa-biasa? Senang Kak, karena orang-orang juga di luar sana bisa kenal saya. Apalagi Toraja kan saya bukan orang Toraja asli, tapi
orang tua aja bisa kenal saya dengan duta pelajar. Luar biasa. Dari Wila nih, Wila yang tadi mau berkelas, kau rasakan tidak? Sangat-sangat merasakan Kak. Contohnya? Apalagi kayak sekarang tuh kayak lebih sering nih misalnya pergi apa namanya photoshoot begitu, terus habis itu di story lagi, lihat lagi orang, wih bangganya lihat di kayak gitu Kak. Oke, tapi bukan bermaksud sombong ya. Itu kayak ada kepuasan tersendiri ya. Ada kan cewek-cewek itu kepuasan tersendiri lah. Ada hal yang pengen banget kita capai dengan kerja keras, akhirnya tercapai, dan itu cara kita bisa membuat diri kita ini bisa merasa puas dengan share-share seperti itu. Jangan sampai juga, bisa jadi kan juga kalau kita post-post kayak tadi yang nggak tahu duta pelajar, tapi karena kalian yang share-share, mereka jadi tahu. Nah, jadi jangan berstigma pemirsa mereka sombong karena Moji dikenal seperti itu ya. Tapi jangan jadikan ini juga duta pelajar cuman sebagai gelar aja ya. Kamu kan akan lakukan nanti hal-hal ya. Kamu kan sebagai perwakilan. Duta itu berarti presentatif ya. Perwakilan seperti itu pelajar-pelajar yang khususnya ada di Toraja. Sehingga kamu akan buat program-program yang bermanfaat bagi mereka. Nah, gitu kan? Iya, Kak. Betul kan? Bukan hanya pakai mahkota doang ya? Iya, Kak. Oh kan, oke. Nah, terkait dengan tadi kita sudah tanya-tanya yang itu, saya juga mau tanya terkait dengan kenapa sih kalian bisa jadi winernya, jadi juara 2-nya padahal baru pertama. Memang apa sih yang kalian lakukan? Apa baca-baca tak, guys? Dari Nelva dulu, sang juara pertama. Kamu before kamu ikut, memang gimana sih persiapannya, kenapa bisa Ki jadi juara? Padahal banyaknya nih saingan yang lebih berpengalaman mungkin, yang lebih tinggi mungkin baca-bacanya. Toh? Kayak gimana? Jadi tuh yang pertama itu Kak, yang saya siapkan itu saya belajar dari internet tentang Buman itu duta. Apa Kak duta? Oke. Iya. Terus kemudian saya share nih di IG-nya Duta Pelajar Toraja. Saya lihat, oh ternyata begini yang akan kita lalui nanti, tahap-tahapnya ini. Jadi saya pelajarin Kak, misal nanti bakal ada presentasi, nanti bakal ada penunjukan bakat. Pokoknya saya pelajarin semuanya itu Kak. Ya, akhirnya waktu tampil, bisa tampil yang memuaskan dan membuahkan hasil yang Oke. Kamu belajar otodidak? iya Kak. Sendiri aja? Iya. Oh, jadi kayak gitu pemirsa. Jadi pesan yang bisa saya tangkap dari Nelva ini sebelum ikut lomba, kalau kamu tidak tahu sama sekali, searching aja ya. Sekarang sudah gampang, yang penting ada kuotanya guys. Tidak apa-apa juga mau hotspot, tapi tahu diri Ki. Dari gitu ya Nelva. Kalau Bila kayak gimana? Kurang lebih hampir sama aja dengan Nelva Kak. Saya juga yang paling kayak persiapan itu talent show paling lebih kufokuskan. Talent show, advokasi, dengan kayak speech-nya. Pokoknya waktuku itu kayak lebih habis ke sini, fokus ke sini dulu. Fokus semuanya ke situ. Oke, jadi kurang lebih sama, intinya cari tahu pemirsa ya, cari tahu kalau kalian ikut-ikutan yang seperti ini, jangan cuman mau disuap. Betul kan menurut saya, harus cari tahu selama ya masih ada hal yang bisa kita lakukan begitu. Terus kamu kan cari tahu, terus gimana cara kamu latihannya, kesulitannya di bagian mana sih kira-kira kalau dari kalian? Dari Wila dulu, sudah ketawa, kayaknya ada hal lucu ini. Kalau yang paling kesulitannya itu bagian advokasi Kak, yang tag video. Oh, take video. Iya. Oke, kenapa susah? Kenapa? Buram kamera tak? Enggak, karena memang kalau tag video tuh kayak dari sekolah saja kalau disuruh bikin video pembelajaran itu kayak susah sekali. Yang kayak ngomongnya tuh suka belibet begitu. Suka lupa apa yang mau ku ucapkan begitu. Oh itu, jadi kamu agak kesulitan di situ. Tapi bagaimana kamu bisa mengatasi itu? Untuk mengatasi itu saya cuman latihan terus Kak. Pokoknya cari strategi diakali gitu. Kayak gitu ya, pokoknya kamu latihan terus aja. Wah, good job. Kalau Nelva? Kalau saya Kak, kan di Baran ini asrama Kak. Iya, oke. Jadi otomatis ada kakak-kakak tingkatan yang lebih menguasai di bidang-bidang yang bisa, contohnya yang dibilang Lila, advokasinya, belajar dari kakak yang terkenal di sekolah yang pintar advokasi presentasinya. Saya Kak, ini tekniknya bagaimana Kak untuk berbicara di depan umum? Atau yang ada senior saya Kak yang model, Kak bisa diajar catwalknya bagaimana? Terus dari situ Kak saya usaha cari tahu di sekolah kan
banyak kakak senior yang lebih berpengalaman. Jadi saya minta ajarannya, terus saya dapat ilmunya dan saya bisa tampil. Oke, kesulitanmu kamu bagian apa? Bagian itu? Kesulitannya? Kesulitannya di bagian cari-cari sumber-sumber. Siapa yang bisa tutorial pasti saya cari infonya, senior yang mana yang bisa ajar saya. Saya minta waktunya. Oke. Dan akhirnya kerja keras. Gol ya, gol juara 1 juara 2. Berapa lama Ki latihan? Kalau saya kurang lebih 1 bulan, Kak. 1 bulan. Ya. Mila? Kalau saya tuh lama orang-orang mendaftar buat ikut ajang ini, tapi saya mungkin Hamin 15 lah paling. Hamin 5. Wah, Hamin 15 ya. Wih, cobanya mungkin dia 1 bulan juara 1 dia kayaknya. Tidak bercanda ya. Oke, jadi selanjutnya kalian sudah jadi duta pelajar seperti yang saya katakan tadi. Kalian jangan hanya memakai mahkota doang ya. Kan biasa juga ada yang berkata seperti itu. Deh cuman pakai janu galarji, tidak ada bisa na tahu, tidak ada bisa na bikin. Yang kalian berdua kalian lakukan apa selanjutnya? Selama kalian jangan jadi duta pelajar, kan jadi representatif anak muda di pelajar nih di kota di Toraja khususnya ya. Apa program yang akan kalian lakukan ke depannya? Nih Elva dulu dari juara 1-nya nih. Program kerja saya itu, Kak, ingin ke sekolah-sekolah, mensosialisasikan bagaimana sih menjadi kepemimpinan. Tentang kepemimpinan. Ya. Oke. Kebetulan kan kemarin tema advokasi saya pemimpin. Pemimpin. Ya. Oke. Menurut kamu itu penting? Penting bagi pendiri-pendiri itu sangat penting, Kak. Jadi kamu akan beri mereka materi. Itu aja. Saya sebagai penyiapnya saja, nanti saya undang narasumber untuk mematerikannya. Jadi saya sebagai penyedia saja. Oke. Terus apa lagi? Itu doang? Ada satu. Apa namanya? Apa? Mentoring atau seminar secara online, Kak. Oh, tentang Jadi, kepemimpinan juga? Iya. Jadi saya nanti akan live begitu ya. Iya. Oke, luar biasa, kita nantikan. Wila kayak gimana? Apa yang dilakukan nanti? Kalau saya tuh Kak, tidak beda-beda jauh di program kerjaku sama Nilva. Jadi lebih kayak karena Nilva jadi the winner, jadi kayak lebih kudukung begitu karena tidak beda-beda jauh dengan Nilva program kerjanya saya, Kak. Oke, kerjasama ya? Iya. Oke, luar biasa. Semangat ya. Semoga kedepannya bisa menjalankan program dengan baik. Terakhir, dari Nelva sama Wila, boleh sampaikan closing statement kalian kepada teman-teman di luar sana terkait cara kalian memotivasi mereka dan harapan kalian. Dari Wila dulu. Untuk teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan potensi dan bakat kalian jangan pernah takut, jangan pernah ngestak di situ-situ aja. Kalian harus juga berani buat keluar dari zona nyaman kalian. Karena kalau kalian tidak berani keluar dari zona nyaman kalian, maka kita nggak bakalan jadi apa-apa. Oke. Terima kasih. Tambahan, Nelva, silakan. Motivasi untuk teman-teman di luar sana, jangan hanya berdiam diri dan ngestak di situ saja karena dunia sangat luas untuk kita eksplor, terutama di pendidikannya yang sangat menakjubkan. Terutama di Indonesia, kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia mulai menurun. Jadi teman-teman sekalian, ayo belajar untuk meningkatkan Indonesia yang lebih maju di 2045. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Nelva dan juga Wila. Semoga kedepannya kalian bisa lebih bermanfaat lagi. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, itulah tadi podcast aku bareng duta pelajar juara 1 dan juara 2 dari Toraja di tahun 2025. Seru sekali. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Berita Kota Makassar, dan berita tadi akan dicetak di harian Berita Kota Makassar dan koran digital dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu saya Alika dan juga Nilva Daniel Dan Wila Milsari. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.